Yo, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan. Kali ini kita bahas pertandingan final perebutan tempat ketiga yuk, antara Irak versus Indonesia. Nah, ini pendukung setia timnas gimana nih? Keyakinan kalian dalam mendukung timnas pada malam hari ini nih? Apakah yakin Indonesia bisa menang dan memastikan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024 atau gimana nih? Yuk kita bahas bareng-bareng yuk. Kalau menurut gue sih ya, kalau ngeliat lawan Indonesia di pertandingan malam nanti nih, Irak. Oke, kalau kita lihat secara permainan, secara tim, secara kualitas individu, Irak ini oke banget dibandingin sama lawan-lawan Indonesia sebelumnya. Bisa bilang ya, sama Korea Selatan hampir setara, sama Uzbek. Menurut gue ini Irak sama Uzbek cuma beda dikit doang. Nah, ini Indonesia juga mesti waspada nih, karena Irak secara organisasi permainan di Piala Asia kali ini cukup oke, dan produktivitas golnya pun nggak jelek-jelek amat. Ada tapinya. Tapi ingat, untuk lawan-lawan Irak di ajang Piala Asia kali ini, lawan-lawan tim dari Asia Tenggara kayak Thailand sama Vietnam. Nah, ini menjadi kabar gembira buat Indonesia. Karena apa? Yuk kita lihat pas di babak penyisihan grup di Piala Asia kali ini lawan Thailand, si Irak malah kalah 2-0. Dan lawan Vietnam di babak perempat final, iya si Irak menang 1-0. Tapi ingat, Irak menangnya lewat tendangan penalti, alias golnya lewat titik putih tuh di babak kedua apa babak pertama gitu tuh. Nah, makanya ini peluang emas buat Indonesia. Kalau Thailand bisa ngalahin Irak 2-0, kalau Vietnam bisa ngimbangin permainan Irak dan Indonesia, gue yakin banget ya dengan performa Indonesia selama ajang Piala Asia kali ini, gue optimis banget nanti malam Indonesia bisa menang lawan Irak ya, seenggak-enggaknya menang tipis lah 3-0. Faktor berikutnya yang bikin Indonesia berpotensi menang di pertandingan nanti malam adalah faktor beban nih. Menurut gue sih beban pemain timnas Indonesia udah semua ditumpahin pas kemarin lawan Uzbekistan tuh. Kita lihat banget lawan Uzbekistan, bisa dibilang performa pemain timnas kita lumayan ancur-ancuran nih. Nah, mudah-mudahan sih itu menjadi penampilan anti klimaks skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 kali ini nih. Dan lawan Irak mesti buru-buru restart lagi, buru-buru recharge lagi, dan mentalnya ya udah main normal aja, main biasa aja. Kita tunjukin penampilan kita pas kayak lawan Yordania dan Australia dan Korea. Kalau kita bisa main lebih hebat dibanding lawan kita nih, dengan kepercayaan diri yang tinggi, organisasi permainan yang oke, dan minim kesalahan dalam passing maupun dalam penyelesaian peluang yang ada di depan gawang lawan. Yang berikutnya, peluang kita buat menang di pertandingan nanti malam cukup gede adalah karena apa? Karena target yang ditetapin sama PSSI dan Sintayong ini udah terrealisasi, alias sudah tercapai. PSSI sebelum ajang Piala Asia ini menetapkan targetnya itu 8 besar, dan kita udah sampai di babak final perebutan tempat ketiga. Sintayong pun menargetkan lolos ke babak semifinal, dan kita udah masuk ke babak semifinal nih. Kemarin lawan Uzbek biarpun kalah, tapi kita udah menginjak partai semifinal. Nah, harusnya di partai terakhir nanti nih, di partai pamungkas Piala Asia U23 bagi Indonesia ini udah nggak ada beban lagi, udah tampil happy aja, having fun aja. Beban kita minimalisir. Karena apa? Anggap aja ini partai bonus nih, dan bonusnya kalau kita menang luar biasa. Bonusnya kita tampil di Olimpiade Paris 2024. Dan buat pendukung timnas dan buat para petinggi-petinggi federasi dan buat para pengamat, please jangan bebanin timnas Indonesia, wajib menang di pertandingan nanti malam ya. Kalau gue sih sebagai pecinta sepak bola ya, gue sih nggak terlalu ekspektasi tinggi banget nih. Indonesia wajib menang di pertandingan nanti malam. Menurut gue sih keluarin penampilan yang terbaik aja udah. Masalah menang itu mengikuti nanti. Kalau kita tampil oke, perform oke, gue sih yakin banget kita bisa menang di pertandingan nanti malam. Yang penting keluarin aja kemampuan terbaik, having fun, minimalisir beban. Ya menurut gue sih bebannya udah nggak seberat kemarin Uzbekistan ya, karena kemarin Uzbekistan mungkin karena ekspektasinya dan euforianya luar biasa, sehingga pas cek medsos nih, waduh euforianya gila banget ya. Oh, jadi pemain mungkin agak sedikit terpengaruh, dan juga ekspektasinya ini kalau semifinal Uzbekistan kita harus menang nih, menang masuk final, dan kalau masuk final kita berpotensi jadi juara, jadi ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, menurut gue sih level Indonesia di Piala Asia U23 kali ini nih levelnya bukan tim atas banget, tapi masih mediocre lah, masih so-so, di bawah enggak, di atas juga enggak, kita masih di tengah-tengah nih. Dan makanya nih buat pertandingan nanti malam, untuk masalah strategi, masalah apa, kita yakin banget sih sama Sintayong pasti ngeluarin strategi formasinya yang terbaik untuk menutup Piala Asia U23 kali ini dengan sangat manis nih. Dan buat seluruh pecinta sepak bola tanah air, maupun yang nobar di luar maupun yang nobar di TV masing-masing ataupun di gadget masing-masing, dukung terus timnas Garuda Muda nih untuk
perjuangan terakhirnya di Piala Asia U23 Qatar, mudah-mudahan meraih hasil positif ya. Positif menang, berapapun menangnya kita dukung. Biarpun kalah, kita jangan kecewa, kita jangan misu-misu di akun-akun media sosial main timnas. Kalau nanti ada yang blunder lagi, kita tetap dukung main timnas. Mau menang, mau kalah, mau seri, kita harus tetap dukung. Karena apa? Karena sepak bola tanah air kita nih, khususnya timnas Indonesia lagi sedang berprogres ke arah yang positif. Terima kasih yang udah mendukung channel Unit Abangan di channel gue di Irwanchan, sehingga sekarang udah tembus 1.500 subscriber. Ketemu lagi di Unit Abangan berikutnya bersama gue Irwanchan tentunya. Salam olah bola.